Halo, assalamualaikum. Apa kabar, teman swasti? Oke, kemarin kan banyak banyak teman-teman yang kondisinya kan mungkin nggak punya akuarium tapi pengen pelihara gapi gitu loh. Nah, beda kalau nih saya punya akuarium banyak kayak gini, beda ya dengan kondisinya. Kalau kita punya akuarium banyak nggak, ya memang baiknya di akuarium kita bisa ngontrol macam-macam gitu loh. Tapi kan nggak semua teman-teman siap, terutama teman-teman yang baru memulai beternak gapi. Tentunya gunakanlah wadah yang seadanya. Nah, kali ini saya mau ngasih apa ya, ngasih tutorial atau ngasih caranya aja. Jadi ini saya pakai ember yang notabene nanti mungkin teman-teman bisa dapetin mudah di toko plastik atau bahkan ember bekas pun bisa itu. Nah, kali ini saya mau ngasih caranya bagaimana pelihara gapi itu di ember ya. Cuma di ember, jadi nggak di akuarium. Di ember nggak pakai aerator, dan kita peliharanya coba apa? AFR sama albino parpelis. Ini artinya adalah ikan-ikan yang cukup rumit. Ikan yang cukup rumit ya, kalau dibilang rumit ya karena apa? Gampang mati, gampang kena penyakit, pokoknya sulit lah. Nah, tapi kita mau coba gimana caranya pelihara itu di ember dan bisa hidup santai aja. Ini trik dari saya ini bisa diandalkan pokoknya. Banyak teman-teman itu kalau pelihara gapi jangan khawatir, nggak punya akuarium, nggak punya aerator, nggak punya apa-apa ya, yang penting ada tempat buat wadah ikan, beres. Oke, langsung aja tak kasih tahu. Ini aku cuma menggunakan 2 ember ini ya. Nih. 2 ember ini. Ini ember ya buat nyuci ini loh ember. Ini nggak ada yang spesial nih embernya. Embernya biasa-biasa aja nih. Ini yang ukurannya berapa liter nih? Wah, nganu ini. Ya ini yang sedang lah ya. Ini sedang, ada yang lebih besar lagi soalnya. Terus ini yang kecil, ini yang kira-kira 5 literan. Serbaguna tahan pecah, tahan pecah tapi sobek. Embernya tahan pecah tapi sobek. Ini bukan saya jual ember ya. Ini saya mau ngasih tahu kalau gapi bisa dipelihara di sini. Oke, caranya cuma ini aja nih. Siapin ini aja. Kalau punya ini udah bisa digunakan. Udah banyak kok yang pakai kayak gini, tapi ini saya ngasih contohnya cara yang baik ya. Yang benar tuh hanya milik Allah. Yang baik gitu, maksudnya biar gapinya nyaman, bisa tumbuh bagus dan kualitasnya juga tidak jelek gitu loh. Nah, ini pakai kayak gini. Oke, yang pertama kita harus ambil airnya dulu ya. Nah, ini aku ambil airnya kebetulan. Ini aku udah nyiapin air banyak di sini. Jadi ada air penampungan. Kita ambil cuma cukup dari sini karena ini udah kita tampung. Jadi nanti tak masukkan itu. Teman-teman ambil dari keran, dari apa nggak masalah ya. Yang penting sumber airnya dan sudah diendapkan ya. Mau dari sumur juga bisa. Ini air sumur yang sudah saya endapkan ya, kebetulan saya endapkannya di kolam. Jadi banyak, mau berenang pun bisa di sini. Saya pakai ember aja, ambil kayak gini nggak apa-apa. Ini sebenarnya ada mesinnya ini buat ngisi akuarium sana, cuma ya tapi ini kan berhubung saya buat ini pakai ember aja biar yang ngisi akuarium biar pada ngisi. Yang kerja biar pada kerja, kita bikin video aja. Oke, buat teman-teman, kalau ini nih tak kasih tahu, ini tak isi dulu semuanya dulu aja, biar nanti tak jelasin kenapa airnya dan volume airnya seberapa. Ini ribet banget sih, aku harus lompat-lompat. Nih, oke. Ini ya. Ini airnya. Jadi buat teman-teman, enak nggak sih posisi ini? Jadi buat teman-teman, ini posisinya saya mohon maaf ini jadi agak jongkok-jongkok kayak gini. Buat teman-teman kalau pelihara ikannya itu baru apa ya? Baru pertama kali datang, baru pertama kali ya beli ya.
masih adaptasi, saran saya airnya jangan penuh-penuh. Ini karena saya ikannya ini, yowis kita setting ikan datang baru aja ya. Karena ikan ini saya cuma nyiapin dari sini, jadi bukan ikan yang baru. Nah ini kita setting ikan yang baru. Jadi ini airnya kalau segini kepenuhan. Jadi kita kurangi aja airnya. Seberapa? Sedikit aja. Dikit aja dulu. Besok kalau udah nyaman, ikannya sudah nggak stres, baru bisa ditambah ikannya. Jadi dikit, seperempat aja. Seperempat aja. Ini untuk kondisi ikan yang baru datang ya. Kalau ikan sudah lama sih nggak masalah, setengah atau mungkin dipenuhi pun nggak masalah. Kenapa kita menghindari ikan loncat? Itu seperempat aja. Yang penting kan nggak kehabisan air. Itu ya, kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya, saya sih kita pakai logika gitu loh. Kalau kita memelihara ikan kan bisa lompat gitu loh. Ya untuk menghindari lompat, akhirnya dikit aja biar dia sulit lompatnya. Atau atasnya ditutup. Itu solusinya gitu loh. Itu pakai logika yang gampang. Kenapa kayak gitu selalu ditanyakan kepada saya. Ya itu kayak ginilah logikanya, pakai air kita aja. Oke. Ini siapkan air. Kalau Anda ternyata belum menyiapkan air yang tadi kayak di kolam saya di kolam tadi, ya Anda siapkan air seperti ini dulu. Diamkan dulu tuh semalam 24 jam lah, nggak apa-apa. Tapi ikannya udah datang. Ya udah ikannya masukin sini plastik, masukin sini plastik ya. Jadi plastiknya jangan dibuka di sini aja sampai mungkin semalaman lah ya. Jadi misal datangnya siang ini, ikannya dibongkar di bungkusnya, boxnya, inner packaging, outer packaging kalau punya swasti ya. Terus plastiknya masukkan sini aja, diamin aja. Besok baru dibuka. Itu kalau ikan baru datang. Untuk mengantisipasi perubahan suhu atau perubahan pH yang mendadak. Dan juga itu untuk keamanan juga biar ikannya nggak stres atau lompat. Airnya tetap dikit. Oke, yang kedua, apakah perlu ditambah obat-obatan atau garam atau apa? Sih kalau ini kasih, misal mau dikasih MMC bisa, mau dikasih garam bisa, atau mungkin ada beberapa juga ngasih probiotik bisa juga. Tapi saya tidak menggunakan itu semua. Karena kebetulan saya nggak nyiapin tadi MMC atau nggak nyiapin ya. Tapi seandainya teman-teman mau ngasih itu nggak masalah. Nah tapi ini yang penting, saya mau ngasih tanaman air di sini. Fungsinya adalah sebagai pengganti aerator. Jadi fungsi tanaman air itu sebagai filter alami, sebagai penambahan kandungan oksigen dalam, menambah kadar oksigen dalam air. Kayak gitu kan, dia sumber oksigen. Tanaman air kuntimu. Oke, ini sebentar, tanaman airnya udah tak siapkan tapi dia lari. Maksud tanaman bisa lari? Ya bisa lah, orang kena arus. Oke, tanaman air yang saya gunakan adalah ini. Namanya apa ya? Namanya hidrilla. Kalau ada yang hampir sama namanya kabomba, tapi kabomba itu keluar akarnya. Kalau hidrilla ini nggak keluar akarnya. Ya. Atau apa nama di daerahmu terserah apa. Nah ini namanya hidrilla, jadi dia tanaman air yang tidak punya akar. Kalau seperti ini bentuknya tapi punya akar namanya kabomba. Bisa juga digunakan dan bebas-bebas saja. Nah ini saya pakai hidrilla. Terus nanti kasih tahu saya punya tanaman-tanaman di sini bisa digunakan kok. Nanti ini kita pakai ini dulu. Pakai ini. Ini hidrilla. Saya kasih ke sini yang besar kayak gitu. Gitu ya. Nah, kalau Anda menggunakan tanaman air berarti harus dikasih sinar matahari. Kalau nggak dikasih sinar matahari, nanti tanamannya mati. Oke, terus tanaman air yang bisa digunakan lagi, nah, kita cari di sini. Ya, ini adalah pertanian tanaman aquascape. Kita kasih apa sih jenenge iki? Lupa namanya saya. Oke, nanti tanamannya tak taruh di nih. Ini tanaman aquascape nih, tanaman air yang bisa langsung digunakan nih. Iki jenenge, wah lupa namanya saya. Ini banyak banget soalnya.
Ini ya nanti tak kasih tahu di deskripsi sambil ngedit. Saya nggak ngerti. Pokoknya kalau kalian tahu, lah kok enak banget ya, ini memang ditanam, tak tanam ini tanaman-tanaman aquascape memang tak tanam ini. Jadi memanfaatkan lahan yang kosong, tak tanam tanaman ini. Ini bisa digunakan untuk pelihara gapi tadi. Ya, tapi ini kan karena kotor ya. Ini harus dicuci bersih dulu. Nah, nanti dia akan keluar akarnya dan dia bisa tumbuh di air. Kita cuci bersih dulu. Kalau itu kan dari air, memang tanaman air dari air. Kalau ini tanaman darat yang bisa hidup di air. Oke, taruh aja kayak gini. Udah gitu aja. Oke. Ini ya teman-teman. Ini tanaman air sudah kita kasih. Kemudian kalau nanti saya cari tanaman air di sawah atau di dekat-dekat selokan, bisakah? Asal dia hidup bisa, semua fungsinya sama aja. Nah, kalau yang paling bagus ya sama aja sih, yang paling bagus sebenarnya kan karena ini kan memang dia tanaman air nggak bisa di darat. Kalau yang ini biasanya nanti dia akan kurus karena di sini nggak ada medianya, gitu. Kecuali Anda kasih media nggak masalah, tapi kalau kasih media nanti rawan jamur. Ya ini cuma sampel aja, kalau Anda bisa pakai tanaman air apa saja sih sebenarnya. Nih, oke, udah siap. Ini udah siap, udah tanaman air, tinggal kita ngasih ikannya. Nah, ikannya sebenarnya udah tak siapkan. Nah, dan ikan yang tak siapkan ini bukan ikan sembarangan. Ini ikan bagus ini AFR dan ini albino parpelis. Ya, nah yang AFR tak taruh di sini biar kelihatan nanti pas di video. Nih, langsung aja. Karena ini ya kebetulan saya ikannya bukan ikan dari beli dari jauh, jadi langsung tak kasih sini, dia langsung nggak mungkin lompat juga, langsung nyaman gitu. Oke ya. Nah ini AFR-nya, ini yang albino parpelisnya, langsung sudah kelihatan nyaman. Kenapa? Karena sudah. Nah itu AFR-nya. Yang itu albino parpelisnya. Kualitasnya juga ini kualitas bagus. Saya ambil yang terbaik tadi. Oke ya teman-teman. Itu penjelasan dari saya. Tinggal nanti Anda kasih pakan, tinggal disipon, Oke, cara sifonnya tak tambahin sedikit aja. Untuk cara sifonnya gampang banget. Jadi nanti tanaman airnya diambil, ikannya diambil, ditaruh di wadah kayak gini misal. Ikannya diambil taruh sini. Terus airnya di sini langsung dibongkar aja, dibuang aja nggak apa-apa, dibersihin. Embernya dibuang aja, tambah air yang tadi sudah diendapkan tadi. Terus ini masukkan lagi di situ. Simpel. Sebenarnya pelihara di ember itu simpel, enak, gampang. Cuma memang nggak begitu terpantau. Tapi paling simpel sebenarnya pelihara ikan gapi itu di ember. Tambahin tanaman air supaya kualitas airnya tetap terjaga. Gitu ya. Ini caranya, secara kita simpel untuk pelihara gapi dengan ember. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan ini tambah wawasan, tambah ilmu lagi, tambah inspirasi lagi dari saya. Saya ngasih ini supaya teman-teman bisa peliharanya lebih semangat lagi, bisa lebih menghasilkan lagi. Pokoknya kita bareng-bareng lah kita pelihara gapi. Yang penting pelihara gapi harus happy. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Mudah-mudahan sehat selalu dan salam Swastifam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.